Hey guys, jadi di video kali ini aku pengen nunjukin semua makeup brushes yang biasanya aku pakai untuk daily makeup rutin aku. Pokoknya ini brush favorite aku, dan mostly brush ini tuh semuanya affordable, dan aku emang pakai brushes ini on a daily basis gitu. Jadi aku tahu kualitasnya tuh emang bagus walaupun mereka tuh affordable. Jadi tanpa lama-lama lagi kita mulai aja ke videonya. Nah, buat alisnya ini udah aku bikin, karena kalau alis nggak pakai brush apapun ya. Jadi aku bakal masuk langsung ke mata aku. Hari ini aku nggak bakal pakai primer karena emang kayak cuman simple banget makeupnya. Dan untuk video kali ini aku bakal pakai palette dari Dear Me Beauty X Lasa karena warnanya netral-netral dan simple. Jadi aku nggak usah ambil pusing mau pakai warna apa. Nah, untuk warna transition pertama, biasanya aku selalu pakai warna crease duluan, dan aku selalu ambil brush ini. Ini tuh brushnya dari Aries Beauty, merek lokal. Dia tuh brushnya tipe yang bristlesnya panjang, lihat ya. Dia rada panjang dan dia fluffy banget, gampang banget digerakinnya. Makanya aku suka banget ini buat crease, karena walaupun dia lumayan besar untuk ukuran mataku, tapi I don't mind that sih sebenarnya. Tapi itu dia fluffy dan kayak udah enak gitu loh pakainya. Menurut aku yang paling aku suka dari brush ini sih ke fluffiannya ya. Jadi dia tuh distribute warnanya tuh evenly banget gitu. Yang aku suka juga dia karena fluffy banget, jadi ngeblendnya tuh gampang banget gitu. Apalagi aku emang suka pakai warna crease aku sampai ke luar banget kan. Jadi karena dia besar ukurannya, dia ngeblendnya tuh super cepet gitu dan gampang. Nah, buat brush kedua aku biasa aku pakai brush ini. Dia udah nggak ada namanya ya, bahkan ini tuh dari Masami Suko yang namanya 219 kalau nggak salah, crease brush gitu. Dia bentuknya masih kayak fluffy brush gitu, cuman dia lebih kecil, dia nggak semekar tadi. Makanya aku biasa pakai warna ini untuk warna kedua supaya dia lebih precise gitu loh. Kalau brush ini menurut aku nggak begitu halus sebenarnya, lebih halusan brushnya si Aries Beauty tadi. Cuman ini one of my earlier brush gitu sih. Jadi aku kayak punya attachment pribadi aja sama brush ini sebenarnya. Dan menurut aku ukurannya tuh juga lumayan pas kalau misalnya kalian punya mata yang emang agak kecil, kelopak space eyelid kalian gitu. Karena dia fluffy tapi dia nggak gitu gede banget gitu loh. Jadi kadang aku juga pakai ini buat ngepack dulu warnanya baru aku blend gitu. Oke, aku udah pakein maskara ke mata aku dan lanjut kita ke mukanya. Nah, untuk primer aku nggak pernah pakai brush buat primer karena biasanya aku pakai tangan aja, dan mostly aku tuh selalu pakai primer spray kan. Jadi aku nggak pakai brush gitu. Jadi untuk foundationnya aku tuh biasanya pakai brush ini, dan aku suka banget ini brush. Ini tuh si Real Techniques Expert Face Brush yang warnanya oranye gini. Aku tuh suka banget karena dia tuh bener-bener padet, lihat ya, dia tuh padet banget, padet gitu loh. Berapa kali ngomong padet ya, lihat tuh padet, dan bulunya tuh pendek gitu loh, jadi dia nggak gitu bisa goyang-goyang kemana-mana gitu. Dan untuk foundation yang konsistensinya krim gitu, perlu banget brush kayak gini supaya foundationnya tuh gak jadinya streaky, ada garis-garisnya, dan ngeblendnya tuh gampang banget pakai kayak ginian. Cuman ini tuh sebenarnya lagi kotor dan aku nggak mau pakai dulu gitu, aku belum sempat cuci. Jadi aku punya brush satu lagi yang biasanya aku pakai ketika brush itu lagi kotor gitu. Ini dari Aries Beauty, satu set sama yang tadi brush eyeshadow itu, cuman dia tuh berbeda dengan si Expert Face Brush itu nih. Kalau si Expert Face Brush itu dia lebih pendek bulunya, kelihatan nggak? Bulunya lebih pendek, kalau ini lebih panjang, dan dia lebih nggak padat gitu. Dia masih padat tapi nggak gitu padat. Tuh, ini lebih padat gitu intinya. Jadi menurut aku dia tuh lebih agak susah pakainya daripada Expert Face Brush, tapi masih bagus banget. Menurut aku kalau misalnya aku pakai foundation brush ini, foundation aku tuh jatuhnya lebih gak full coverage gitu sih, lebih kayak santai gitu foundationnya. Tapi overall aku juga tetap suka sih sama foundation brush ini. Cuma untuk hari ini aku bakal pakai sponge aja karena aku juga mau menunjukin sponge yang aku suka gitu. Sebenarnya banyak sih sponge yang aku suka. Salah dua yang biasanya aku sering pakai tuh si ini. Dua-dua ini si Aries Beauty punya Mrs. Blendy sama Mr. Blendy.
Dua-duanya aku sering pakai, cuman sekarang tuh kayak lagi kotor gitu berdua. Jadi aku bakal pakai si sponge dari BLP ini. Ini aku juga baru-baru suka sih, walaupun aku lumayan jarang pakai. Cuman menurut aku yang ini tuh daya serapnya lumayan banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau full coverage sih, menurut aku nggak bisa pakai si sponge ini. Cuma yang aku suka tuh dia bentuknya besar banget, jadi gampang banget buat blend foundation tuh, rasanya cepet banget gitu. Dan dia halus juga. Nah buat hari ini aku bakal pakai foundation dari Maybelline Superstay aja. Biasanya kalau pakai sponge ini aku pakai sisi yang rata sih buat apply foundation aku. Lihat ya, daya serapnya lumayan banyak gitu loh, kayak foundationnya nempel di sini banyak. Aku suka banget foundation itu pakai sponge itu, rasanya jadi kayak nggak berat sama sekali, tapi coveragenya juga masih dapet. Nah lanjut buat concealernya, ini tuh salah satu brush favorite aku juga, karena aku udah beli dari awal-awal aku suka makeup, dan dia tuh beneran tahan lama dan bagus banget. Ini si Morphe E30, kayaknya tuh namanya Fluffy Crease Brush gitu. Jadi dulu aku beli tuh sebenarnya buat eyeshadow, tapi dia tuh kegedean banget untuk eyeshadow. Makanya aku mengalihkan ini menjadi concealer brush, which is the best decision in my life, karena ini tuh bener-bener bagus banget buat concealer. Dia tuh fluffy, tapi nggak gitu fluffy gitu, masih ada kepadatan gitu, sehingga baku banget ngomongnya. Jadi kayak untuk concealer yang bentuknya krim, dia tuh pas banget gitu, enak banget ngeblendnya, dan ukurannya tuh juga pas banget di bawah mata gitu. Makanya aku suka banget si Morphe E30 ini. Untuk hari ini aku bakal pakai concealer dari Urban Decay aja, udah lama nggak pakai ini. Aneh ya pakai concealer ya, nggak apa-apa. Aku langsung blend aja pakai si Morphe E30 ini. Tuh kayak di bawah mata tuh pas banget, bahkan ke inner corner kalian juga pas banget gitu. Bahkan kalau misalnya kalian mau set under eye kalian, pakai brush ini tuh juga bisa. Selain itu, menurut aku juga ini brush tuh bisa juga buat kontur hidung kalian, mau cream contour atau powder contour. Karena ukurannya pas dan dia juga nggak gitu padat, nggak gitu fluffy gitu. Nah, habis itu aku sekarang bakal pakai cream contour dari Hoola Quickie Contour Stick, karena aku juga mau nunjukin brush yang aku pakai buat kalau misalnya aku cream contour, cream bronze gitu. Aduh, salah, tapi ya udahlah. Nah, buat cream contournya aku tuh biasa pakai si ini, e.l.f. Small Stippling Brush kalau nggak salah namanya. Dia apa ya? Aku juga nggak tahu kenapa aku pakai ini gitu, karena cocok aja gitu. Kalau misalnya buat concealer kan aneh, buat foundation juga aneh gitu. Nah menurut aku ukurannya juga pas gitu, lihat tuh ya, kecil, jadinya enak banget ngeblend pakai ini gitu. Gitu sih, kayaknya cuma karena ukurannya aja. Dan dia karena stipple brush, dia tuh nggak begitu padat gitu loh. Jadi menurut aku nggak begitu ngegeser foundation yang ada di bawah. Buat cream blush biasanya aku juga pakai brush ini, karena kayak udah kebiasaan juga gitu, sama-sama krim, nanggung kalau pakai brushnya banyak-banyak nyucinya, capek. Buat hidungnya aku pakai brush yang sama juga, tinggal di blend kayak gitu. Terus aku bakal ambil foundation sponge-nya buat ngeblend semuanya biar seamless. Lanjut ke powdernya, biasa tuh aku langsung set under eye aku, karena kan cepet banget creasingnya, dan maskara aku takutnya transfer juga. Dan brush yang aku suka banget sih, si Real Techniques setting brush ini. Menurut aku ini banyak banget sih orang yang pakai. Ini bisa dijadiin buat highlighter juga, lihat tuh kayak lumayan precise gitu ukurannya untuk highlighter. Tapi untuk highlighter aku nggak pakai ini sih. Aku pakai ini cuma untuk ngeset under eye bawah aku doang, karena menurut aku juga sekali lagi apa ya, dia tuh rada tipis tuh, dia tuh tipis gitu, jadi pas aja gitu buat ngeset powder di bawah mata gitu. Dan bentuknya tuh agak tapered ke atas gitu, jadi ada sedikit apa puncaknya gitu, kayak dome, makanya kayak dia tuh bisa sampai ke bawah-bawah mata banget gitu. Nah aku bakal pakai powder dari Too Faced yang Pitch Perfect. Terus karena dia brushnya tuh nggak begitu padat, jadi dia nggak gitu ngambil produknya banyak banget. Jadi untuk di bawah mata tuh tetap kayak ringan gitu sih powdernya. Nah buat daerah yang lebih besar kayak seluruh muka aku gitu, aku tuh pakai brush dari BH Cosmetics. Ini tuh dia kayak powder brush gitu sih, tapi dia bisa dijadiin foundation brush sih kayaknya. Dia rada padat gitu, rada keras gitu. Tapi aku nggak pakai ini buat foundation karena
nggak tahu juga kenapa gitu. Karena aku udah punya foundation brush yang lain. Jadi menurut aku ini purpose-nya oke juga buat ngeset seluruh muka. Cuman karena dia padat, jadi dia ngambil produknya tuh lumayan banyak gitu. Makanya biasa aku totol sini, totol ke seluruh muka kayak gitu. Nah, brush ini juga menurut aku kalau misalnya kalian pakai powder foundation itu juga oke banget. Karena kan dia padat, jadi dia ngambil produk powder foundation kalian tuh dengan bagus gitu, dengan cukup lah buat ngeset produk kalian. Kemakan. By the way, aku rekomendasiin banget kalian beli brush dari BH Cosmetics, terutama yang ini sih, yang rose quartz. Aku nggak tahu sih, dia banyak banget kan jenisnya. Cuman untuk yang rose quartz ini sih aku bener-bener suka deh. Dia tuh bener-bener kayak fancy banget brushnya, padahal murah banget. Aku beli satu set, isinya kayak 12 atau 16, cuman 400-an ribu. Dan lihat ya, handle-nya tuh panjang gitu, kayak keren gitu, dan dia kuat banget gitu loh, nggak yang rontok-rontok bulunya, terus yang handle-nya nggak bisa diputar-putar gitu, kayak emang beneran bagus banget kualitasnya. Cuman aku juga punya BH Cosmetics yang warnanya warna-warni gitu ini ya. Menurut aku ini nggak sebagus kualitasnya sama ini sih. Ini lebih kayak tuh bisa diputar handle-nya, kayak nggak kuat gitu loh handle-nya. Jadi aku lebih suka banget kualitas yang ini. Pokoknya cinta banget sih sama BH Cosmetics yang ini. Next, untuk bronzernya, aku tuh sekarang akhir-akhir ini selalu pakai si ini sih. Ini kayaknya satu-satunya brush high-end aku sih. Ini brush dari Sephora yang Pro Stippling nomor 44. Brush itu panjang juga, kelihatan sih fancy banget, dan dia stippling brush gitu tapi yang rada besar. Jadi aku suka ini untuk pakai bronzer karena ukurannya sih. Kalau bronzer kan aku pakainya nggak precise banget gitu. Jadi aku biasanya langsung giniin aja gitu. Nah, karena dia stippling brush juga, dia juga nggak ambil produk tuh super banyak gitu. Makanya aku bisa careless aja sama bronzer aku. Aku pakai bronzer dari Gobang by the way. Nah, tapi alternatif lainnya aku juga mau kasih bronzer brush yang lebih murah. Ini dari Aries juga. Menurut aku dia tuh, aku bakal pakai sekarang juga deh buat demonstrasiin. Menurut aku dia oke juga karena dia sama sekali nggak padet tuh, rada sama kayak goyang banget gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk bronzer juga enak banget pakainya. Kayak tinggal diginiin, terus langsung diginiin aja ke seluruh muka gitu. Karena dia gede juga, jadi enak gitu, langsung kelar bronzernya. Dan dia juga gak gitu padet, makanya ambil produknya juga sangat-sangat minim gitu. Abis bronzer aku bakal pakai highlighter, dan brush yang biasa aku pakai buat highlighter itu si BH Cosmetics juga. Ini tuh sebenarnya bukan highlighter brush sih, dia tuh brush apa ya? Kayak dia setting brush gitu deh. Cuman aku suka pakai highlighter brush tuh yang lebih gede, katanya. Dia lumayan gede untuk highlighter brush, dan lebih kayak bulat aja gitu, karena aku pengen highlighter aku tuh bener-bener diffuse ke satu muka aku, jadi nggak cuma di sana doang gitu. Aku bakal pakai highlighter dari SK, dan dia sebenarnya rada padat, cuman nggak sepadat apa sampai kita nggak bisa gerakin brushnya. Cuman emang untuk highlighter brush menurut aku rada padet sih. Oh ya, aku lupa, setelah bronzer sebenarnya tuh aku pengen nunjukin brush contour aku yang aku juga suka banget. Ini lagi-lagi affordable brush juga dari Aries Beauty. Jadi satu koleksi sama yang tadi banyak banget aku pakai. Ini tuh aku nggak tahu sih namanya apa. Kayaknya contour brush deh atau bronzer brush kali ya. Dia tuh ya typical brush biasa, ngedome gitu, tapi nggak terlalu gede dan terlalu kecil. Jadi pas banget gitu menurut aku buat kalau misalnya mau kontur di sini. Dia nggak terlalu kecil sampai bikin konturnya cuma di sana doang, tapi nggak terlalu besar juga sampai bikin konturnya kemana-mana gitu. Aku bakal ambil kontur dari palet SK aku aja. Tuh bener-bener bisa aku konsentrasiin di sana. Kadang kalau misalnya bronzer juga aku pakai ini sih. Nah, buat kontur hidung aku, ini juga brushnya aku suka banget. Cuman sayangnya ini juga salah satu set dari BH Cosmetics yang warna-warni. Jadi kalian nggak bisa beli satuan. Cuman ini tuh aku suka banget karena bentuknya tuh agak angled gitu. Dan dia tuh pipih banget, liat. Tipis gitu, plus dia fluffy. Jadi kalau misalnya aku mau kontur hidung aku, nggak gitu, apa ya, produknya tuh bisa aku sebar blend dengan gampang gitu loh. Kayak menurut aku kontur hidung tuh menjadi super gampang karena brush ini. Cuman alternatifnya menurut aku, kalian bisa banget beli si satu set Aries Beauty brush tadi, dan kalian bakal dapetin kayak brush kayak gini. Ini tuh kayak eyeshadow brush sebenarnya. Cuman dia
bisa banget kalian pakai buat kontur hidung karena pipih juga dan gak begitu padat, tetap fluffy gitu. Bedanya sama ini sih cuma angle-nya doang sih. Nah untuk blushnya, aku tuh sebenarnya dulu punya favorit brush aku banget, salah satu koleksi dari si BH Cosmetics yang pink ini, cuman bener-bener hilang, gak tahu kemana, kayaknya ketinggalan di suatu tempat dan entah musnah. Pokoknya itu aku suka banget, tapi karena dia musnah, aku tuh selalu pakai si ini sekarang. Ini tuh si Real Techniques yang multitask brush, tapi kalau misalnya aku nggak pakai ini, aku juga pakai si BH Cosmetics yang warna-warni ini. Lucu ya, warnanya sama-sama pink. Sebenarnya nothing special sih dari kedua brush ini. Sebenarnya yang aku suka banget tuh si BH Cosmetics yang hilang itu, nggak tahu kemana itu. Oke, jadi kayak gitu aja semua brush-brush yang biasa aku pakai untuk sehari-hari. Kalau misalnya kalian pengen lihat brush collection aku, boleh kasih tahu aku mungkin di bawah. Karena aku nggak tahu gitu apakah hari ini cukup menjawab brush-brush yang biasanya aku pakai untuk sehari-hari gitu. Aku masih punya beberapa brush lagi kayak alternatif dan koleksi-koleksi lainnya yang biasanya aku pakai. Tapi untuk video kali ini aku cuma pengen ngomongin daily brush aku doang gitu intinya. Jadi kayak gitu aja videonya untuk hari ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai sini. I'll see you guys in my next video. Bye!